Halo semuanya, perkenalkan nama saya Noval Fadil dengan NIM 21G10068 dari Prodi Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan argumen dari 3 pertanyaan seputar metafisika, etika, dan estetika. Yang pertama dari metafisika dengan tesis teori klausa prima Aristoteles. Argumen yang dicetuskan oleh Aristoteles adalah argumen kosmologis atau dapat disebut argumen sebab akibat. Sesuatu yang terjadi di alam ini pasti ada sebabnya. Sebab itulah yang menjadikan adanya atau terjadi sesuatu itu. Sebab alam lebih wajib dan ada daripada alam itu sendiri. Sesuatu yang menyebabkan terjadinya alam ini bisa dipastikan yang kuasa, maha besar atau disebut juga To'aperion. Yang kuasa ini tidak disebabkan oleh sebab yang lain. Dia bersifat yamuhu binafsihi, yaitu berdiri sendiri. Sedangkan argumen milik Nietzsche mengenai Tuhan telah mati. Nietzsche mengungkapkan Tuhan telah mati. Dengan diberikan konsep mati di dalam Tuhan, Nietzsche ingin mengatakan bahwa keberadaan Tuhan tergantung pada sintetis. Tuhan menjadi argumen yang dapat dipertanggungjawabkan hanya terkait dengan waktu menjadi sejarah dan manusia. Nietzsche memahami Tuhan seperti mimpi. Ketika kita tidur dan bermimpi, kita seperti berada di dalam dunia nyata yang ternyata hanya mimpi. Seperti demikianlah mengenai Tuhan. Manusia tidak mampu membedakan antara kenyataan yang sebenarnya dengan kenyataan yang hanya merupakan bayang-bayang. Jika dicoba untuk mengartikannya, Nietzsche menganggap Tuhan hanya proyeksi dari keterbatasan manusia yang merindukan sebuah kekuatan yang tidak terbatas. Untuk yang kedua, yaitu etika dengan tesis argumen logis yang mendukung aborsi. Pelegalan aborsi itu terdapat di pasal 31 PP Kesehatan Reproduksi yang bunyinya 1. Tindakan aborsi hanya dapat dilakukan berdasarkan A. Indikasi kedaruratan medis atau kehamilan akibat pemerkosaan. Yang kedua, tindakan aborsi akibat pemerkosaan hanya dapat dilakukan apabila usia kehamilan paling lama berusia 40 hari dihitung sejak hari pertama haid terakhir. MUI atau Majelis Ulama Indonesia menyatakan praktik aborsi dilarang dalam Islam, namun aborsi boleh dilakukan dalam kondisi tertentu. Untuk antitesisnya, yaitu argumen yang tidak mendukung aborsi. Di Indonesia, hukum aborsi diatur dalam UU nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan dan peraturan pemerintah nomor 61 tahun 2014 tentang kesehatan reproduksi. Dalam undang-undang tersebut dinyatakan bahwa aborsi di Indonesia tidak diizinkan dengan pengecualian karena darurat medis yang mengancam nyawa ibu atau janin, serta bagi korban pemerkosaan. Selanjutnya yaitu tentang estetika. Yang pertama ada tesis argumen yang mendukung operasi plastik. Dikutip dari Kaskus, operasi plastik memiliki beberapa manfaat. Manfaat paling jelas dari operasi plastik adalah dapat meningkatkan penampilan, sehingga secara tidak langsung dapat meningkatkan rasa percaya diri dan citra tubuh yang lebih baik. Operasi plastik dapat menunjang karir seseorang, di mana penampilan menjadi sorotan utamanya. Manfaat dari operasi plastik sangat dirasakan oleh kaum selebritis dalam menjalankan karirnya. Operasi plastik juga dapat sangat bermanfaat bagi mereka yang mengalami masalah kesehatan yang dapat mengganggu penampilan mereka. Untuk antitesisnya yaitu argumen yang tidak mendukung operasi plastik. Dalam agama Islam melarang umatnya untuk mengubah bentuk tubuh, seperti contohnya melalui operasi plastik. Tapi tidak semua pengubahan bentuk terlarang dalam syariat. Ada tujuan tertentu yang dibolehkan, maka larangan tidak berlaku. Ada juga resiko operasi plastik, yaitu biaya operasi yang mahal dan tidak dapat ditanggung kepada asuransi kesehatan. Adanya faktor kegagalan dalam setiap operasi sehingga kadang hasil yang didapatkan tidak sesuai dengan keinginan. Potensi timbulnya komplikasi dan efek samping selalu ada. Hal ini membuat kondisi seseorang menjadi lebih baik, malah semakin memburuk. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Cukup sekian dapat saya sampaikan. Sampai jumpa lagi.